Halo, assalamualaikum pemirsa. Ketemu lagi di ini episode kedua dari video saya. North to South alias ngalor ngidul. Kali ini kan bersama teman saya, sohib saya dari zaman kuliah, Kang Mas Heriadi. Di sebelah saya mana? Sebelah kiri? Oh gini, sebelah kiri. Kamera terbalik, jadi malah kanan kiri ini bingung ya. Halo Kang Mas Heriadi, kabarnya piye? Siap Dimas. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat terus di tengah pandemi ini sehat nih. Alhamdulillah ya itu paling kita harapkan. Iya kabarmu? Apa? Alhamdulillah yo menyesuaikan lah segalanya. Termasuk usaha kabeh menyesuaikan, kabeh kan terkena dampak kayak ini. Tapi ya, sepenting sehat sih zaman ini. Betul. Saya perkenalkan narasumber saya kali ini, pemirsa. Narasumber. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Kang Mas Heriadi. Kenapa saya sebutnya Kang Mas Heriadi? Karena secara harfiah beliau memang lebih tua dari saya. Teman kuliah satu angkatan, tapi dia lebih tua dari saya. Dia sampai itu sebenarnya nggak cuma masalah umur sih, bahwa saya mengagumi pemikiran beliaunya ini. Kalau zaman sih? itu serius, bukan bohongan. Zaman kuliah sih kami biasa berdebat ya, karena aku lupa browsing itu kata-kata siapa dulu yang lawan dalam berdebat adalah sahabat dalam berpikir. Sahabat dalam berpikir. Itu kata-kata siapa itu. Nah, kami dulu sering berdebat zaman kuliah, tapi ketika sekarang kayaknya saya nggak berani berdebat lagi deh. karena gini, kayaknya yang dia baca lebih banyak dari yang saya baca saja. Saya udah berhenti membaca yang serius-serius sudah dari beberapa tahun yang lalu. Sementara beliaunya masih lanjut kuliah lagi. Itu nanti yang beberapa hal yang ingin kita sharing gitu. Itu kamu jadi jangan begitulah. Itu sebetulnya kuliah itu dulu kan kita hanya 2 di antara sekian orang yang menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa. Badan Perwakilan Mahasiswa. Hanya kita berdua dan yang pada akhirnya kemudian jadi malah awakmu toh akhirnya yang jadi anggota dewan kan. Aku malah keblasuk dari PNS malah. Nah, tapi itu yang menarik. Tapi selain kita dulu yang badan apa itu tadi? Perwakilan mahasiswa kan ada situ RCRW teman kita. Ya, tapi kayaknya di atas kita deh waktu itu. RCRW pernah jadi badan perwakilan mahasiswa juga. Saya ingatku ya. Tapi itulah itu intinya ya tiba-tiba kesini arahnya. Enggak, sebetulnya soal tadi yang dibilang soal panggilan Kang Mas Dimas itu sebetulnya aku malah terinspirasi dari bacaanmu. Sebetulnya aku itu merasa terinspirasi dari bacaanmu. Apa itu? Mangan orang mangan kumpul. Ya. Sang Maestro Mark Kayam. Bukunya Pak Kayam yang akhirnya menjadikanmu sarjana karena menjadikan buku Mangan orang mangan kumpul itu sebagai subjek dari penelitianmu. Aku kok tiba-tiba jadi ikut tertarik untuk membaca buku itu, lalu kemudian dari itu aku terinspirasi untuk menjadi PNS. Jadi matur nuwun sekali, aku terinspirasi dari bacaan-bacaan kamu. Kalau misalnya awakmu gak menunjukkan buku itu, mungkin aku juga tidak terinspirasi untuk menjadi PNS. Iya, itu. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara pada saat fase wawancara dulu menjadi PNS di Kementerian PPN Bappenas adalah gini, PNS itu gajinya pas-pasan gitu. Tapi kenapa Anda tertarik menjadi PNS? Nah, kemudian aku menceritakan sosok Pak Ageng itu dalam dalam cerita Mangan Orang Mangan Kumpul itu, menceritakan sosok beliau dan kemudian mungkin dari situ kemudian para pewawancara kemudian mengiyakan jawaban-jawaban. Jadi Pak Nuwun sudah menunjukkan aku ke jalan situ. Waduh, itu kan termasuk kita waktu itu kan sangat ya bukannya percaya banget, tapi kan kita ada hal yang namanya the power of dilalah. Betul. Sering kita bahas
bahas itu. Sering kita bahas. Ya. Leparoh dilala itu saya juga menjelaskannya agak susah itu. Suatu yang kebetulan karena kehendak Allah bagaimana sih dilala itu ya. Tapi kita hanya tanpa usaha ya kita tetap berusaha tapi naik hasil Betul. ke situ ya alhamdulillah gitu. Dilalah itu kebetulan. Dilalah itu kebetulan. Tetapi orang Jawa mengatakan dilalah itu tidak titik. Pasti selalu ada tambahan. Dilalah kersane ngalah. Nah, pasti seperti itu. Ingat. Iya, artinya memang ada campur tangan Tuhan di sana. Ada campur tangan takdir di sana. Dan saya selalu percaya itu. Karena apa namanya, yang terjadi pada saya itu sering terjadi seperti itu. Jadi misalnya pada saat itu jadi PNS misalnya, kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang positif dan bisa disyukuri ya, itu juga dulu tuh zaman aku diterima jadi PNS juga dilalah itu. Dilalah ya. Ceritanya berawal dari dilalah terus itu. Iya. Jadi pada saat apa namanya, saya itu lulus, kata ya bareng karo awakmu tuh ya. Lebih dulu. Lulus dari. Lebih dulu jenengan. Ingat nggak? Gitu. Kayaknya saya ingatku, aku tuh konsultasi skripsi, sampean telepon dari Jakarta untuk berangkat tes ke Jakarta. Itu yang termasuk dilalah itu yang kita. Iya, betul. Gitu kan? Jadi itu aku lulus, pokoknya intinya di tahun 99 lah pada saat apa namanya rezim Orde Baru itu sudah tidak lagi berkuasa dan aku nggak tahu ya Pak. Karena pada waktu itu kayaknya untuk bisa menjadi PNS itu sesuatu yang harus dengan bukan hanya kemampuan, akan tetapi ada dua faktor penting. Yang pertama koneksi, mesti ada orang dalam gitu ya, mesti ada orang yang memberikan referensi gitu untuk menjadi PNS gitu. Yang kedua itu mesti nyogok gitu. Tapi itu mungkin bisa salah, bisa benar ya, tetapi yang saya rasakan begitu dan saya tidak punya dua modal itu. Karena orang tua saya petani, benar-benar petani. Tinggalnya sih di kota Semarang, bagian dari kota Semarang. Tapi aku di pinggiran kota wilayahnya. Secara administratif kota Semarang, tapi secara sosiokultural, secara apa namanya ya, kami itu berasal dari keluarga petani yang betul-betul petani. Bapakku benar-benar. Desa kan, seperti desa saya di Jawa Timur, di Kediri Jawa Timur. Betul. Ini nggak jauh beda. Meskipun namanya di kota Semarang, ini kan desa kayak desaku pas aku tulan ini sampean. Betul. Iya kayak gitu. Jadi artinya apa? Saya hanya ingin mengatakan bahwa bapakku petani, jadi beliau tidak punya koneksi apapun. Itu satu. Nah kalau mesti harus nyogok, nggak punya duit gitu loh. Ya, tetapi alhamdulillah akhirnya dilalah kersane ngalah itu tadi. Jadi ada saja peristiwanya kalau diceritakan itu dramatis betul itu mengenai bagaimana saya itu pada saat panggilan kerja itu adalah kalau sebelumnya itu pada saat saya memasukkan lamaran itu sore-sore itu menjelang mau ditutup itu. Karena saya masih sering main ke kampus, lalu kemudian lamaran lowongan itu dibuka di kampus, ditutup hari itu jam 5 sore. Itu jam 4 sore aku baru tahu ada pengumuman itu. Aku submit pengumumannya. Nah, panggilan untuk bukan panggilan, untuk mengikuti tes itu juga kalau itu enggak dramatis amat. Mengikuti tes kan tes tertulisnya kan ada di kampus di Undip. Itu enggak dramatis amat. Tapi panggilan untuk wawancara itu sangat dramatis tuh. Itu aku main ke tempatmu yang bawah itu ke rumahnya Om Kuwoto itu. Iya. Nah, hari Jumat itu. Hari Jumat. Sore-sore aku balik ke rumah. Itu masku itu sudah nungguin aku zaman semono urung ono smartphone, urung ono telepon, urung ono apa gitu, ada pager. Tahun 1999 ya, untuk gambaran buat pemirsa waktu itu handphone masih jarang banget, orang masih banyak yang pakai pager dan nggak semua rumah ada telepon line phone itu telepon rumah landline. Telepon landline. Ya itu terus. Ya itu. Jadi aku pulang itu sore-sore jam pokoknya bar dolan saka nggonmu lah. Nggonmu kan awakmu kan biyen nggone Om Kuwoto gitu. Aku sampai di atas, masku itu sudah nunggu di mulut pintu sambil mengibas-ngibaskan surat panggilan wawancara di Jakarta. Itu jam
jam 3 sore gitulah kira-kira mungkin ya. Kira-kira jam segitu, jam 3 sore atau jam setengah 4 sore lah gitu. Kira-kira sudah sangat sore kok aku balik dari tempatmu itu. Intinya adalah surat panggilan wawancara untuk wawancara yang jadwalnya sudah ditentukan, dan jadwalku itu adalah hari Jumat jam 8 pagi. Besok harinya? Hari Jumat itu bukan, hari itu jam 8 pagi padahal aku udah sampai. Berarti hitungannya telat berarti. Telat. Lalu kemudian aku terus aku terus mikir-mikir iki piye iki carane. Nek seandainya ayo wis berarti aku ikhlas lah iki berarti memang dudu rezekiku. Aku mikirku seperti itu waktu itu. Lah kok dilalah ada Tepos. Kamu kenal kan Eko Tepos. Main ke rumah. Tanya, "Ono apa, Mas?" Eko Tepos. Sing sok nek misalnya saya tawar manggung sok. Oh iya. Ingat. Tanggone sampean. Tonggo. Teko ning omah terus takon. "Ono apa, Mas?" Lah iki aku ki ono panggilan wawancara, lagi teko surate, tapi jadwalnya mau esok gitu. Jadi aku wis telat gitu. Waduh, lagi piye iki? Ya wis lah berarti dianggap ora, coba Mas. Sampean golek wartel ya zaman semono iki wartel aku nunggu telepon. Warung golek wartel. Jadi kalau nggak punya telepon, kita harus ke tempat namanya wartel, ada bilik-biliknya. Ada telepon, ada waktunya dan ada harganya berapa habisnya. Betul. Aku harus ke wartel, dan wartel terdekat itu kira-kira jaraknya ya ada lah kalau 3 km dari rumah. Nah itu aku ke wartel. Tetapi sudah dengan skeptis, sudah dengan perasaan pesimis. Karena apa? Karena ini sudah jam 4 sore atau setengah 5, jam kantor sudah tutup kan. Aku mikirku kalau hari Jumat itu kan kantor sudah tutup siang-siang ya. Jadi aku ora pikiran akan ada kemungkinan itu. Tetapi karena didorong untuk ke wartel, ya aku ke wartel, aku menghubungi nomor itu. Ternyata di sana ada yang ngangkat. Dan lalu kemudian diterima di sana, dan saya bilang bahwa suratnya baru sampai. Dan saya terlambat, apakah masih ada cara lain supaya saya bisa tetap mengikuti wawancara? Jawabannya adalah, Anda saya tunggu besok pagi jam 8 pagi Jakarta. Besok pagi. Aku ketandapan. Aku bingung. Karena di Jakarta aku nggak punya saudara. Aku di Jakarta nggak punya kenal. Gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi adalah si Tepos ini itu punya om di Kelapa Dua Wetan, Ciracas. Mas karo aku wae budal. Tapi nek awake dhewe golek tiket sepur saiki mungkin ora petuk. Jajal golek ning terminal Banyumanik golek tiket bis. Dan di terminal Banyumanik ada tiket bis. Akhirnya beli 2, tujuan kami 1 ke tempat omnya Tepos itu. Sampai di tempatnya omnya Tepos, aku menginap di sana. Lalu kemudian paginya aku pas banget jam 8 pagi aku sampai di kantor Bappenas dan bisa mengikuti wawancara. Itu dramatis betul karena wes ngeri wes pokoknya nek apa namanya istilah kalau dikenang lagi rasanya kok iso ya kayak gitu ya. Kok bisa terjadi seperti itu gitu. Dan aku merasa bahwa ya ini tadi dilalah itu. Dilalah kersaning Allah. Kersaning Allah. Kersaning Allah lo coba bilang. Itu termasuk berarti ada beberapa hal yang baru sebenarnya yang saya nggak tahu. Saya sudah waktu itu bayangin memang perjalanan itu, tapi saya kira langsung smooth gitu, lebih smooth. Perkiraan saya lebih smooth dari yang diceritakan tadi. Kayaknya sore-sore dapat telepon, terus gendaraannya itu karena nyari Jakarta, terus besoknya saya lupa cerita tentang bahwa itu sebenarnya udah telat. Hari itu harusnya hari itu. Itu saya lupa. Berarti kan ada hal lagi yang bisa kita pelajari dari situ, Bapak. Ya, never give up gitu ya. Apapun yang terjadi never give up. Harus dicoba dulu sebelum pasrah, sebelum jajal Jajal. Ojo ajang tampah istilahnya kalau ibu bilang. Ajang tampah. Ajang tampah itu artinya pernah ngomong itu bahwa orang tua jenengan bilang ojo ajang tampah itu ingat tuh zaman kuliah tahun 90 berapa. Saya ingat itu. Ajang tampah itu kita sudah nyerah dulu padahal kita belum nyobain. Iya. Jadi jangan cobain dulu gitu. Nek upomo kuat ya alhamdulillah, nek ora kuat selehno. Ning kowe ngangkat sik. Junjungan dhisik, angkatan sik. Aja kowe durung ngangkat wis kowe ngomong ora kuat.
Itu pesan dari ibuku yang aku bakalan akan ingat sampai sekarang. Ya, dan itu juga saya ingat. Itu saya Hmm. dengarnya dari Kang Mas Heri dapatnya dari orang tuanya, itu saya ingat ojo ajang tampah itu, dan saya ya masih itu memakai gitu ketika dalam posisi yang agak aduh nyerah ya, tapi itu ojo jangan tampah itu serius betulan. Dan sedikit itu kenapa saya milih untuk wawancara teman-teman dan ceritanya gini. Jadi ketika jenengan pasti tahu, tapi mungkin pemirsa belum tahu semua, bahwa saya juga merantau di Jakarta itu belasan tahun kan. Dulu di media 10 tahun di Metro TV, kemudian 2 tahun di Berita Satu TV, dan kami itu menurut saya, istilah saya sendiri bukan istilah orang, bahwa kita itu pejuang perantauan, pejuang kehidupan di perantauan gitu, bahwa kita berangkat dari nol lah, bisa dibilang nol, karena saya pribadi juga, dan saya tahu banyak teman-teman saya kerja masuk ke TV nasional sampai kemana lagi itu mengawali dari bawah, dan nggak ada koneksi, tidak pakai nyogok, tidak itu semua yang dan saya tahu perjuangan banyak teman-teman saya, bahwa di Kementerian Keuangan, kementerian yang lain, di Bappenas juga, kemudian di militer gitu, yang saya tahu perjuangannya mereka, saya gaul sama mereka dari zaman ada teman SMA, ada teman SMP, teman kuliah seperti dengan. Dan yang saya kagetkan waktu itu, saya pulang ke desa itu baru beberapa tahun yang lalu gitu. Dan ketika ngobrol-ngobrol, yang maksud saya, karena saya kadang sharing kan dengan generasi yang lebih muda dengan pengalaman saya di Jakarta segala macam, yang ya dulu ngawalin dari video editor, kemudian menjadi program director, kemudian jadi produser, itu kan juga proses lah. Kita memang bukan kayak orang-orang di level top, tapi perjuangannya, progresnya itu ada gitu kan. Dan kadang-kadang yang terkaget-kaget adalah bahwa anak-anak muda, generasi muda, ini berbicara tentang perspektif ya, bukan fakta. Saya nggak mau mendebatkan tentang fakta. Perspektif mereka, dalam benak mereka berpersepsi bahwa tanpa uang, tanpa koneksi, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Ada yang cerita agak miris gitu sebenarnya, ketika ngobrol langsung dengan saya. Kok gak jajal yang kota, karena rumah saya itu desa banget. Kok gak jajalnya wah, piye Mas wong ora enek duit, ora enek kenalan, ada masih koneksi, aku meh nyang di dulu. Itu kaget saya bahwa pemikiran seperti itu eksis, pemikiran ya, saya sekali lagi nggak ngomongin fakta, nggak mau berdebat tentang itu, bahwa persepsi itu ada ketika zaman saya masih kecil, masih zaman SMP, SMA, ada persepsi semacam itu. Nah itu kan ketika saya balik ke sini lagi setelah perantauan, itu kan berapa puluh tahun kemudian, dan ternyata itu turun-temurun dan diwarisi oleh generasi yang lebih muda dari saya. Masih eksis persepsi seperti itu. Dan kadang-kadang untuk memotivasi mereka, saya ceritakan teman-teman saya, yang tadi saya ceritakan dari kementerian ini, kementerian itu, di militer, di kepolisian, yang mereka tuh struggling, berjuang dari awal itu tanpa dua hal tadi itu. Dan salah satu yang saya ceritakan memang Kang Mas Heriadi itu. Nah ini kan makanya saya milih kemarin tak umumnya, Mas kalau bisa sharing dong di channel saya. Saya ingin membuktikan ke orang bahwa ada living proof, ada, ini orangnya nyata, saya itu pas cerita itu nggak ngarang gitu loh. Itu salah satu ajang pembuktian saya bahwa ada, ini teman saya. Kadang-kadang saya malah mikir, apa kalau pas ada event kelas inspirasi, apa tak undang teman-teman saya buat kayak ke sekolah-sekolah gitu. Tapi kan juga itu makan waktu, nyocokin jadwal juga susah. Makanya ketika ada saya bikin channel aja lah, saya wawancara teman-teman saya. Kalau yang saya sengaja wawancara teman saya, karena saya lebih maunya ngobrol gitu, nggak harus wawancara kayak interviewer gitu, nggak enak. Yang saya wawancara ya pasti yang saya kenal. Kalau yang saya kenal, saya nggak mau wawancara dulu, harus kenal dulu dong. Dari situ baru bisa ngobrol, kita bisa sharing lebih dari hati ke hati begitu. Dan intinya sih, kalau kenapa saya tertarik untuk mewawancara teman-teman saya, karena kita sama-sama pejuang kehidupan. Sama-sama masih berproses, insya Allah masih berproses. Sampai mana kita juga nggak tahu, Allah mau planning apa kita nggak tahu. Tapi intinya itu, bahwa suatu saat ibarat mendaki gunung, nanti saya bisa bilang bahwa see you on top.
Ibarat nagih Iya, iya. see you on top kan. Kalau teman-teman saya nanti ada di posisi puncak, cuma ini aja bahwa saya pernah mendokumentasikan perjalanan mereka di channel ini gitu. Sebenarnya kenapa saya pilih teman-teman itu. Dan setelah itu kan yang saya karena ya jarak dan kesibukan, meskipun sama-sama di Jakarta kan jarang ketemu kita. Jarang. Terus Ketemu pas tsunami gitu. Ning omahmu. oh iya, tsunami, Masya Allah tahun 2006, Iya. 2006 itu pertama. No, 2000. No. 2000. Nek ora keliru 2004 ya, 2004 ya. 2000 enggak, Kalau 2006. enggak 2000. Tsunami Aceh. di Aceh itu kapan? Yang jelas tanggal 26 Desember tahunnya kalau enggak Desember. Iya. Ingat ada reuni kecil-kecilan teman-teman komunikasi Undip di Jakarta gitu. Ya, ternyata sorenya kejadian itu. Ya itu mengagetkan sekali. Bukan, kejadiannya itu pagi. Jadi waktu kita reuni, kejadiannya sudah. Kejadiannya sudah. Tetapi karena waktu itu peredaran berita itu belum terlalu cepat, sehingga kita masih belum tahu. Ngerti-ngerti aku pas mulai tekan ngomah, lalu kemudian buka lihat TV loh. Wah ini tadi pagi nih. Yang aku ingat kayak di 2004 kok, akhir 2004. Iya. Karena Wisang masih kecil loh, Wisang. Tak ajak juga. Ya betul. Itu sama kejadian berarti setelah kita kumpul-kumpul itu, saya kan itu rumah kontrakan kan di daerah Kebayoran Lama itu. Kita kumpul di rumah kontrakan saya. Kemudian setelah kumpul itu saya jalan ke Tangerang karena mertua di Tangerang. Nah, baru sampai rumah mertua itu nonton TV baru tahu, ya Allah. Persis. Aku ya sama, aku juga sama. Terus habis kejadiannya pagi itu. Pagi ya, tsunami yang harinya Minggu kalau enggak salah. Pokoknya hari libur kok itu. Kita kumpul. Merubah banyak hal itu memang. Dan setelah itu kita jarang ketemu karena kebetulan lagi jenengan kan dapat beasiswa. Itu kan yang menarik juga buat saya. Saya nyoba tes beasiswa 2 kali di tahun yang berbeda, nggak berhasil. Dan saya juga ngelihat adik saya, sedikit tentang adik saya, Adi Mardona kan, ketemu di New Zealand kan. Dia tuh kalau nggak salah itu ketika dapat beasiswa yang ke New Zealand, beasiswa dari pemerintah New Zealand itu adalah upaya dia yang keempat, setahu saya. Karena setiap proses pendaftaran sampai ini dia selalu cerita dengan saya. Tahun sebelumnya itu udah sampai wawancara sama dari native-nya sana, dari sekolahnya, wawancara jarak jauh waktu itu ya. Kemudian dia nggak lolos tahun sebelumnya. Terus tahun selanjutnya dia nyoba lagi. Dan alhamdulillah bisa dapat S2 ke New Zealand itu, akhirnya ketemu jenengan. Artinya saya mikir, wah itu kalau dia udah upaya ketiga, kadang-kadang rule of 3 itu kan, magic number. Itu kan kadang upaya 1, 2, 3 nggak berhasil ya sudah lah gitu kadang. Untung dia nggak terlalu percaya dengan itu kali atau gimana. Dia tetap coba lagi. Upaya yang keempat, akhirnya dia berangkat. Saya tak dengar kan jenengan dapat kemana aja tuh? UGM pernah dapat ya? UGM double degree atau bukan. Jadi gini, kalau itu UGM segala macam itu sebetulnya dulu kerjaannya justru. Jadi aku itu nggak tahu ya. Aku itu semuanya itu usaha pertama dan langsung berhasil. Itu yang membuat aku to some extent sebetulnya tidak baik, karena kemudian begitu nyoba dan tidak berhasil itu membuat jatuhnya terlalu sakit gitu. Nah itu yang aku rasakan. Jadi aku itu kerja di Bappenas itu lamaran pertama. Jadi aku itu waktu habis lulus wisuda, aku memfotokopi ijazah dan transkrip nilai itu jadi 20 lembar untuk lamar. Itu masih sisa 17. Karena lamaranku pertama itu ke Bappenas, kedua ada lowongan BNI di Pekalongan, dan ada lowongan satu lagi di Jogja. Namanya Sakerti, aku nggak tahu persis, aku lupa ingat. Tapi 3 lamaran itu tak masukkan, 3-tiganya dipanggil hampir dalam waktu bersamaan. Masya Allah. Tapi yang Bappenas itu dipanggil duluan, makanya aku datangnya ke Bappenas dulu. Udah, terus langsung keterima gitu.
Itu alhamdulillahnya di situ. Nah, aku beasiswa juga sama. Aku usaha sekali saja dan diterima untuk beasiswa S2. Tetapi beasiswa S2 ini dilalah lagi, kalau boleh dibilang dilalahnya ini dilalah gini. Jadi aku itu sebetulnya paling lambat di antara angkatanku untuk bisa berangkat sekolah. Teman-temanku satu angkatan di tahun 2000, angkatan di Bappenas tahun 2000 itu sudah hampir semuanya berangkat. Tinggal aku nih yang belum berangkat. Nah, karena satu dan lain hal. Tapi intinya sih aku sebetulnya sudah ingin berangkat sejak lama. Akan tetapi baru diberikan kesempatan itu, ceritanya itu karena Kapus Diklat Bappenas itu waktu itu papasan sama aku di depan toilet. Beliau mau keluar, aku mau masuk. Aku disapa, "Her, kamu udah sekolah?" Gitu. "Belum, Bapak." Gitu. "Lah kok belum sekolah, kenapa?" Gitu. Dan banyak sekali cerita-cerita soal itu kepada beliau. "Udah kalau begitu, kamu urusi untuk berangkat." Jadi aku sebetulnya jadi kan aku ambil masternya kan 2. Master yang double degree. Yang degree yang pertama di UGM itu atas beasiswa dari Bappenas, degree yang kedua itu di Belanda atas beasiswa dari Stunet, dari pemerintah Belanda. Nah, Yang dari Bappenas itu aku memang sebetulnya dari Kapus Diklatnya saja. Kalau Kapus Diklatnya mengatakan bahwa ini sudah eligible untuk kuliah, itu ya sudah bisa gitu mendapatkan beasiswa. Apalagi masa kerjaku sudah 5 tahun. Nah, waktu itu karena tahun 2005 aku berangkat kan. Ya, aku masuk Bappenas tahun 2000. Nah, tahun 2005 itu seperti itu ceritanya. Nah, kenapa aku tiba-tiba dibegitukan? Karena ada satu mahasiswa, jadi kan setiap tahun Bappenas memberangkatkan ke Jogja itu kira-kira ada 20-an orang lah gitu untuk kuliah dari pemerintah daerah dari seluruh Indonesia termasuk dari Bappenas. Ada satu mahasiswa yang sudah diterima untuk kuliah di Jogja, akan tetapi orang itu sudah pernah ngambil master. Jadi sudah pernah mengambil beasiswa. Jadi orang itu gugur. Nah, masih ada slot kosong 1. Nah, aku ketemu sama si bapak itu di depan toilet di itu. depan toilet. Dan aku, Masya Allah. dan aku langsung diberangkatkan karena dilihat semuanya kan sudah eligible semuanya gitu. Karena kan untuk bisa masuk ke Bappenas itu sebetulnya kita dalam banyak hal itu kita melalui banyak tes yang sebetulnya itu adalah tes untuk ngikutin S2. Jadi misalnya kayak skor TPA itu minimal harus 580 something gitu. Itu untuk menerima beasiswa itu, untuk mencari beasiswa itu, untuk mengikuti seleksi beasiswa itu harus skor TPA-nya harus minimal segitu. Nah, untuk masuk Bappenas itu skor TPA-nya pun juga harus gitu. Artinya once Anda diterima di Bappenas itu artinya Anda lolos seleksi tes di Bappenas, itu artinya Anda lolos seleksi tes untuk bisa mengikuti beasiswa Bappenas gitu loh. Artinya secara kapasitas sebetulnya sudah dianggap memenuhi gitu. Eligible. Nah, itu. Lalu kemudian selama kita berproses atau kita kuliah di Jogja, di UGM, itu ya sudah kita sambil kuliah, sambil mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa ke pemerintah Belanda itu. Ada yang diterima, ada yang kemudian tidak diterima, ada yang tetap berangkat, ada yang bisa berangkat dan tidak. Kalau misalnya dia tidak terima beasiswa untuk berangkat ke Belanda, ya dia hanya akan mendapatkan 1 gelar di UGM. Tapi kalau misalnya dia diterima untuk beasiswa di Stunetnya, dia akan mendapatkan 2 gelar. Dan aku termasuk yang mendapatkan 2 gelar itu gitu. Gitu. Berarti double degree-nya 1 UGM. Itu 1 UGM. majornya apa UGM berarti? Majornya di Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Nice. Terus di Belandanya apa dulu? Di Belandanya di Urban Management and Development. Di universitas? Itu universitas, dia itu namanya Institute for Housing and Urban Development Studies di kota Rotterdam. Itu berafiliasi ke Universitas Erasmus di kota Rotterdam. Ya, Jadi nulisnya IHS Erasmus gitu. Nice, itu juga universitas besar juga kan, besar dan tua ya, Erasmus. Ya, Erasmus University termasuk kota yang universitas
yang tua, yang besar, dan juga mungkin top 100 kok di dalam Iya, iya, iya. university ranking itu. Dan itu masuknya susah banget kayaknya. Hmm. Jadi orang-orang yang punya duit belum tentu masuk situ. Nggak selalu duit itu selalu bisa membawa Anda kemana aja. Itu untuk orang-orang tertentu karena tesnya juga luar biasa. Saya kan ngalami banyak tes dulu ya di Amerika, di Australia. Awalmu sempat di US kan ya, tapi setelah tragedi 9/11 kayaknya pulang ke Indo, lalu kemudian lanjut ke Australia kan begitu kan ya kira-kira? Iya, di Australia. Masih panjang cerita-cerita seru Kang Mas Heriadi, bagaimana menjalani kehidupannya, juga belajarnya di luar negeri. Kita lanjut part 2 aja ya. Tetap di North to South alias ngalor ngidul.